pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah atau sebuah peristiwa yang tidak kalah dahsyatnya, tidak kalah luar biasanya, khususnya yang berdampak pada diri Rasulullah SAW. Kisah ini terjadi atau peristiwa ini terjadi manakala Rasulullah SAW sudah menginjak usia yang ke-6. Ya, para ulama ahli sejarah mengisahkan bahwasanya suatu ketika Aminah, ibunda Rasulullah SAW, memutuskan untuk datang menziarahi kuburan mendiang suaminya Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu ayahanda Rasulullah SAW yang dikuburkan di Madinah. Akhirnya perjalanan tersebut dimulai dengan membawa baginda Rasulullah SAW yang masih kecil, ditemani oleh pengasuh beliau yang bernama Ummu Aiman Barakah atau Ummu Aiman. Perjalanan yang sangat jauh, menempuh ratusan kilometer dari Makkah menuju Madinah. Sesampai di Madinah, Aminah bersama Rasulullah SAW dan Barakah Ummu Aiman menetap di sana beberapa lama. Kemudian Aminah beserta rombongan memutuskan untuk kembali ke Makkah. Ketika mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Abwa, ya, tempat ini adalah sebuah perkampungan yang berada 25 km dari Madinah dan berjarak 235 km dari Makkah. Jadi tidak di Madinah dan tidak juga di Makkah. Ya, mereka berada di Abwa, sebuah perkampungan yang berada di antara Makkah dan Madinah. Disitulah Aminah ibunda Rasulullah SAW ditimpa sakit, dan hari berganti hari sakit beliau bertambah parah, dan akhirnya Aminah ibunda Rasulullah SAW diwafatkan di tempat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia dikuburkan di Abwa. Bayangkan Rasulullah SAW di usianya yang ke-6 tahun kembali menemukan babak baru dalam kehidupannya, mengalami masa yatim yang kedua. Setelah sebelumnya beliau ketika baru lahir ke muka bumi, dia sudah mendapati dirinya dalam keadaan yatim, ditinggal oleh ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Kini di usia yang ke-6, usia yang masih sangat belia, beliau ditinggal oleh ibunda yang terkasih. Ditambah lagi wafatnya Aminah ketika Rasulullah SAW berada jauh dari paman-paman beliau yang ada di Makkah, ya, paman-paman dari kerabat ayahanda beliau Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan ketika itu pula beliau tidak juga berada di keluarga atau kerabat ibunda beliau, ya, paman-paman beliau dari jalur ibu. Jadi sebatang kara, subhanallah, tidak ada paman yang menemani, tidak ada saudara yang menemani. Ini adalah tingkat keyatiman yang begitu membekas di hati Rasulullah SAW. Bahkan para ulama menyebutkan, di antaranya Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, dalam kitabnya ini beliau menyebutkan ini adalah keyatiman yang menggoreskan luka yang mendalam di hati Rasulullah SAW, dan ini sangat membekas di hati beliau. Bayangkan di usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunda terkasih di suatu tempat yang terpencil, jauh dari Madinah dan jauh dari Makkah. Bisa dibayangkan perasaan seorang anak ketika itu, dan perasaan inilah yang memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan terjadi pada diri Rasulullah SAW, agar kelak beliau adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling hebat dalam mengasihi dan menyantuni anak yatim. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ana kata beliau, wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, wa qala bi usbu'aihi as-sabbabah wal wusta. Aku dan para penyantun anak-anak yatim kelak di surga
jaraknya seperti ini, akan sangat dekat sekali, ya, seperti jarak antara telunjuk beliau dan jari tengah beliau. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa yaquluha laisa minal wahyi faqat. Hadis ini beliau ucapkan bukan hanya sekedar bersumber dari wahyu. Wa innama yaquluha minal wahyi wa qad wa'a ma'naha bitajribati. Beliau bahkan tidak hanya mengucapkannya bersumber dari wahyu, tapi juga beliau pernah mengalaminya. Beliau pernah mengalami kondisi sebatang kara, kondisi keyatiman yang begitu memprihatinkan. Ya, jarang-jarang manusia mengalami kondisi yatim yang seperti ini. Bayangkan ditinggal oleh ayahnya manakala dia berada dalam kandungan ibunya. Di usia yang ke-6 tahun, dia sudah ditinggal oleh ibunya sebatang kara. Ya, sehingga tidak heran Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini yang tidak hanya bersumber dari wahyu, bahkan beliau pernah merasakannya. Ya, sekali lagi, saya, kata beliau, bersama para penyantun anak-anak yatim seperti ini kelak di surga. Ya, sangat dekat sekali. Mereka akan dekat denganku. Pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengeluhkan kekerasan yang dia rasakan dalam hatinya. Fayaqulu lahu Rasulullah SAW, imsah ra'sal yatim. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada laki-laki tersebut, memberikan wejangan, memberikan nasihatnya. Usaplah kepala anak yatim. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ma qimatu mashi ra'sil yatim? Apa sih nilai dari sikap kita ketika kita mengusap kepala anak yatim, mengelus kepala anak yatim? Di mana letak nilainya? Innalaha atharan kabiran ala hadzal yatim. Sungguhnya sikap yang demikian ini memiliki efek yang sangat besar, sangat luar biasa di dalam hati seorang anak yatim. Hinama yajidu zumala'ahu minal atfali lahum aba' yahtadhanunahum. Manakala mereka mendapati kawan-kawan mereka yang sebaya dengan mereka, mereka memiliki ayah-ayah, mereka memiliki orang tua yang memelihara mereka, yang mengasihi mereka. Wahum la yajidu man yurahibu bihi wa la yajidu man ya'tadi bihi. Sementara mereka, anak-anak yatim ini mereka tidak mendapati ada orang yang memperhatikan mereka, ya, mengasihi dan menyayangi mereka. Mereka tidak mendapati ada orang yang sudi bermain dengan mereka. Ya. Fayatil hadithun nabawi yusi bil yatim alladhi yahtaju ila riayatil mujtama' wa ihtimamihi. Maka datanglah hadis-hadis Rasulullah SAW yang mulia, ya, memberikan motivasi kepada kita, memberikan motivasi kepada masyarakat kaum muslimin untuk memperhatikan anak-anak yatim. Wa wasiyatuhu laysat wahyan fahasab. Wasiat Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk memelihara, memperhatikan dan menyayangi anak-anak yatim bukan sekedar bersumber dari wahyu belaka, tidak. Ya. Wa innama wahyun talaqahu min rabbih wa adraka ma'nahu aydan min tajribatin ashaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu adalah wahyu, ya, namun makna-makna dari wahyu tersebut, ya, motivasi-motivasi untuk memperhatikan anak yatim, maknanya sudah pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW karena beliau sendiri telah mengalami masa-masa keyatiman yang sangat-sangat memprihatinkan dalam hidup beliau di masa kecil. Wahada
yudzakiru kulla muslimin biyatama al-muslimin fi masyariqil ardi wa magharibiha. Dan ini tentu saja mengingatkan setiap muslim dimanapun mereka berada, di timur dunia, di timur belahan dunia ini, maupun di bagian baratnya, seluruh kaum muslimin, ya, ini mengingatkan mereka mengingatkan mereka tentang anak-anak yatim, hak-hak mereka yang telah kehilangan ayah-ayah mereka, alladzi faqadu aba'ahum, ya. Di antara mereka ada anak-anak kecil yang masih disusui, yang sudah kehilangan ayahnya. Di antara mereka ada yang tidak mendapati pakaian, tidak mendapati tempat tinggal, tidak memiliki makanan dan minuman yang layak untuk mereka. Sementara musuh-musuh Islam, ya, mereka begitu memangsa anak-anak yang seperti ini. Mereka berusaha merebutnya dari masyarakat kaum muslimin. Mereka berusaha untuk memelihara mereka, untuk disimpangkan dari fitrah mereka, untuk dikeluarkan dari agama mereka. Maka kaum muslimin tidak boleh tinggal diam dalam hal ini. Mereka lah orang yang pertama harus memperhatikan dan harus menyayangi dan melindungi anak-anak yatim kaum muslimin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh ibundanya ini, sungguh ini adalah kisah yang sangat memilukan. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dikisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perjanjian Al-Hudaybiyah, beliau meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kubur ibunda beliau. Manakala beliau telah sampai di kuburan ibunda beliau, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ista'dzantu rabbi fi an azura qabri ummi fa'adhina li wasta'dzantuhu fil istighfar laha falam yu'dhan li, ya, fajalasa indahu wa baka wa abka man ma'ahu. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis ini, beliau meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kubur ibunda beliau. Beliau diizinkan. Kemudian beliau meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun atau mendoakan ibunda beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hal tersebut, dan peristiwa tersebut menjadikan Rasulullah SAW sedih dan menangis, dan tangisan beliau menjadikan para sahabat yang lain menangis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu saja peristiwa ini mengingatkan kepada kita beberapa hal yang sangat penting tentang hak ibunda kita, apalagi ibunda kita seorang mukminah, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah doa-doa kebaikan, perbanyaklah bakti dalam rangka ketaatan kepada Allah, kepada ibunda kita, kepada orang tua kita. Lihat Rasulullah SAW, manakala beliau telah mencapai nubuwahnya, beliau tidak lupa untuk menziarahi ibunda beliau. Bahkan beliau sampai meminta izin untuk mendoakannya. Namun dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hal tersebut. Dan wajar Rasulullah SAW menangis, ya, wajar sekali. Di sini pelajaran yang berharga bagi kita. Seorang Rasul, seorang Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah mendapatkan penolakan dari Allah Tabaraka wa taala. Maka tidaklah kita khawatir sebagai manusia yang tidak maksum, ya, tentu saja sangat jauh dari derajat kenabian, sangat jauh. Kita adalah manusia-manusia yang bergelimang dengan dosa, apalagi dengan kita, ya. Jika Rasul saja yang sangat dicintai oleh Allah pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya, maka bagaimana dengan kita?
Maka ini memberikan pelajaran kepada kita betapa kita harus tunduk, menghinakan diri di hadapan Allah, taslim, ya, menyerahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menyesal, ya, ibunda kita yang seorang mukminah yang masih hidup, jangan sampai kita menyesal setelah beliau diwafatkan, kemudian kita menangis, ya, belum sempat berbakti, belum sempat mendoakan kepadanya kebaikan demi kebaikan. Demikian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah ini memberikan pelajaran bagi kita yang berharga tentunya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan kita dengan kisah-kisah yang melembutkan hati seperti ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.